Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah dengan mengunduh aplikasi Jagat Koin Hunt. Pemburuan koin berhadiah itu menjalar ke sejumlah kota di Indonesia. Ironisnya, demi mencari koin, para pemburu koin nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Di Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga baik dewasa maupun anak-anak ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya, pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di Kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalega Kota Bandung, rumput sintetis dan paving blok tanaman rusak usai ramai pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga tidak ada izin dari pihak aplikasi. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola Komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Koin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah mulai dari 100.000 hingga 100 juta rupiah membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, koin jagat ini jadi viral karena bukan hanya gamenya yang viral, game mah tidak masalah ya. Betul. Tapi kalau jadi dampaknya negatif, merusak lingkungan, merusak barang-barang, taman dan sebagainya, ini kan yang jadi sorotan. Tapi kalau Andi Kumala kayaknya nggak bakal, karena dia nggak nyari koin, pakainya QRIS kayaknya, lebih gede gitu. Belanja. Dan di segmen ini kita akan bahas bagaimana fenomena koin jagat kemudian bisa merusak fasilitas-fasilitas umum dengan beberapa narasumber nih yang sudah ada di studio. Ada siapa saja nih, Andi Kumala? Iya, ada Mas Roy Suryo, pemerhati multimedia dan telematika. Selamat pagi. Pagi Mas Dirip, pagi juga pemirsa TV One. Iya. Kemudian ada juga Mbak Yuanita Apriliandini Sirgar, sosiolog perkotaan UNJ. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Yuanita. Iya, mungkin kita ke Mas Roy Suryo dulu, karena saya juga sebagai orang yang nggak terlalu doyan game ya. Bagaimana sih sebenarnya Mas Roy teknologi yang digunakan oleh aplikasi koin jagat ini? Kalau saya dengar-dengar sih mirip dengan dulunya Pokemon. Nah, itu Pokemon kan memang sudah lama, sejak 2016 dulu ya kan. Ini memang belum lama. Perusahaan ini kan Jagat Private Limited ini kan baru didirikan akhir 2021. Pendirinya orang Indonesia loh. Gitu. Ya, dia tapi sekolah di luar ya. Si Barry Bacon itu kan dia mengaplikasikan ilmunya. Dia orang sipil, kemudian dia kuliah di Massachusetts sama di salah satu perguruan tinggi. Kemudian dia orang arsitek. Nah, dia menggunakan prinsip yang sama sebenarnya kayak Pokemon. Jadi dia pakai augmented reality. Jadi dihubungkan dengan GPS. Cuman bedanya adalah kalau dulu di Pokemon itu kan benar-benar hanya virtual. Orang mencari itu kan paling hanya dapat poin aja. Ya, dia menang di situ. Nah, di sini koin yang ditemukan itu nanti ada nomor serinya. Nah, nomor serinya ini digolongkan nanti. Ada yang perunggu, ada yang perak, ada yang emas gitu ya. Bisa ditukar. Dengan uang tunai. Dengan nominalnya juga lumayan menggiurkan ya, Mas Suryo. Ceritanya, tapi ada nggak yang pernah dapat? Ada beberapa yang udah kan belum sampai ke angka yang ratusan juta ya, itu yang kan. Memang tapi memang apakah ini ada pelanggaran begitu dari aplikasinya sendiri? Ya jelas, kalau menurut saya. Apakah dia punya izin? Untuk kemudian menyentuh secara fisik ya. Pokemon Go saja dulu, itu pun nggak ada izin untuk menyentuh secara non fisik waktu itu. Tapi kan orang masuk sampai dilarang di mana-mana, dilarang main Pokemon. Gitu kan? Di mana-mana. Ini juga sama. Gitu. Apa yang ada di GBK, apa yang ada di Taman Bungul di Surabaya, apa yang ada di Bandung.
itu kan juga sama, dia kemudian digambarkan di kita unduh yaitu di App Store atau di Play Store. Itu kan kemudian di situ muncul lokasinya ada di mana. Ya dia kan ke sana, secara real dia ke sana. Kemudian di situ digambarkan nanti ada pot tadi, ada ada konblok yang dibuka, ada paving. Nah dia kemudian nyentuh beneran kan, geser-geser gitu. Terus ada tadi rumput yang diangkat. Ini kan keterlaluan. Jadi menurut saya pemerintah dalam ini pusat ya, kita nggak bisa ngandelin pemerintah daerah. Kan pemerintah daerah kan bingung ini, mikirnya jangan-jangan sama pusat udah kasih izin. Ya kayak pagar, kayak pagar tadi lah, pagar di laut tadi. Jangan-jangan yang daerah mikirnya jangan-jangan ada izin. Makanya Komdiji, Mbak. Iya. Nah kalau melihat dari gamenya kan yang saya tangkap adalah berarti ini mirip dengan Pokemon dulu, tapi ini akhirnya ada fisik, ada koin fisik yang didapatkan. Ini bagaimana tren dari game yang saat ini menghubungkan antara atau menggabungkan virtual dengan fisik ini saat ini? Ya itu nanti lebih banyak ke sisi sosiologisnya. Cuman menurut saya inilah kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan untuk kemudaratan atau bahkan bisa kejahatan. Karena kan kenapa saya bilang kejahatan? Saya nulis kemarin panjang itu karena orang kan nanti mau nggak mau masukkan data pribadinya. Nanti pasti ada fasilitas sharing your identity, private identity. Nanti terus nanti masuk ke privacy tadi. Nanti bisa juga nanti apa kita misalnya gabung ke situ. Nanti ada iuran atau ada urunan segala gitu. Pasti nanti akan ke sana. Tapi udah dikaji belum? Aspek keamanannya seperti apa? Pasti Mas Roy udah ini. Pasti tidak aman. Pasti data kita itu dijual, bukan dijual lagi, dikasih murah. Apalagi yang unduh kan udah jutaan kan. Gitu. Dengan mudahnya data pribadi kita itu kita taruh gitu. Dan ya memang sekali lagi saya bilang, ini himbauan saya kepada Komdiji ya. Gitu. Segera deh ambil ini. Saya sudah lihat kemarin. Memang Pak Wamen ya, sahabat saya Mas Nezar udah mulai komen bagus gitu ya. Tapi menterinya harusnya Mutia harusnya segera dong peringatkan dia. Apalagi perusahaan ini kan ada di Singapura gitu loh. Meskipun ada juga di Indonesia. Betul. Ya, Jagat Private Limited ini. Apa dia berhak gitu loh untuk kemudian memasarkan dan semua kan otomatis terbuka gitu aja bisa. Dari handphone gitu ya, semua bisa bocor, bisa saja terjadi kebocoran. Game gitu boleh-boleh aja, benar Mas Ilim. Game boleh-boleh aja, tapi kalau kemudian dia merusak fasilitas publik. Nah, itu yang tidak boleh, betul. Itu yang nah, kalau Bu Enta sendiri melihat bagaimana, Bu? Sebuah fenomena yang memang sebenarnya udah lama adanya, tapi kemudian sekarang berkembang menjadi perusakan fasilitas publik. Nah ini, jadi kita kalau misalnya aspek sosialnya kita bicara berbagai macam realitas ya. Nah kalau di kajian sosiologi itu ada yang disebut realitas yang dibentuk atau dibuat, tapi dalam proses pembuatannya dia tidak terlepas dari realitas ya sebenarnya. Jadi misalnya realitasnya dia perempuan biasa aja, kemudian jadi cantik banget dengan filter, jadi kan hyper reality gitu ya. Dengan beauty plus. Nah itu permainan ini kan awalnya kan memang memberikan lokasi ya, hanya lokasi. Tapi kalau misalnya di aplikasinya gitu ya, tadi saya udah ngobrol juga sama Pak Roy, ada koin-koin yang tersembunyi gitu. Di realitas sebenarnya koin-koin tersembunyi itu tidak ada, baik di GBK, di taman yang di Surabaya, ataupun di Bandung. Tapi di aplikasinya kan ada. Tapi tamannya yes memang ada di realitas. Jadi berlebihnya itu adalah koinnya, itu satu gitu ya. Jadi memang pembentukan realitasnya itu ya yang memang yang ditekankan oleh game ini gitu. Dan ini sebenarnya juga bukan fenomena yang baru ya. Tadi saya bilang memfilter bagaimana kita menjadi lebih cantik, tampan ya untuk untuk strategi self branding itu juga udah banyak gitu atau pencitraan. Tapi ini gunakan dalam game itu satu. Nah kedua memang ya kita tidak bisa juga mengelakkan bahwa saat ini kan interaksi itu juga banyakan kan memang melalui daring ya atau online gitu. Jadi termasuk di dalamnya kan game online dilarang ya memang ini penggantinya gitu. Tapi ternyata destruktif juga ya. Bahkan destruktifnya ke dunia fisiknya gitu loh. Berarti ada sedikit positifnya dong ya. Membuat orang bergerak gitu ya. Olahraga. Daripada tadinya diam aja ya pegang ponsel atau aplikasi ya. Ya, tapi memang saya setuju harus ada aturan karena ruang publik itu ya itu kan milik bersama ya gitu. Jadi tidak boleh merusak, mengotori dan apalagi GBK itu ring 1 ya kalau dalam tata kota itu ya dijaga ketat kok bisa-bisanya tadi ada dibongkar ya ininya. Tapi memang koin itu sebenarnya kan secara realitas sebenarnya tidak ada, tapi kalau di aplikasi itu ada. Itu masalahnya. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan terkait ini. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita tanyakan ke Mbak Yoneta juga
apakah hanya dampak negatifnya aja nih dari game ini? Saat lagi pemirsa.